Shalom Bapak Ibu, kakak dan adik-adik keluarga astik yang dikasih Tuhan. Saya Tama, saya merupakan sarjana dan magister sains dari Departemen Biologi IPB. Saya berjemaat di GBI Asem 3 sejak TK tahun 2003 dan saya juga merupakan alumni dari SMP Atmaja Wacana Kota Tegal. Di tahun 2025 ini saya berusia 27 tahun dan saya punya cita-cita yang besar yaitu untuk menjadi profesor di bidang biologi genetika molekuler. Oleh karena itu, saya harus mengejar pendidikan tertinggi yaitu S3 atau doktoral. Puji Tuhan, pada hari Minggu 28 September 2025 saya akan berangkat ke Jepang untuk studi S3 dengan beasiswa penuh dari Kementerian Pendidikan Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan MAX. Saya diterima di Laboratorium RNA Molecular Medicine, Biomedical Science, Nara Institute of Science and Technology Jepang mulai Oktober 2025 sampai Desember 2028, terhitung 3 tahun. Di sini saya mau sharing tentang kasih karunia Tuhan dalam pendidikan saya, juga hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Semenjak saya bersekolah di SMP Atmaja Wacana Kota Tegal dan lulus tahun 2013, prestasi saya di bidang akademik khususnya sains dan juga bahasa Inggris meningkat. Bahkan saya mendapatkan gelar siswa berprestasi Kota Tegal SMP tahun 2012 dan siswa berprestasi SMA Kota Tegal tahun 2014 dari Dinas Pendidikan Kota Tegal. Juga saya meraih juara nasional dalam lomba penelitian karya ilmiah. Hal itu saya dapatkan demi untuk saya diterima di S1 Pendidikan Dokter Universitas Pajajaran Bandung. Namun kehendak Tuhan berkata lain, saya tidak diterima di Unpad di jurusan kedokteran Bandung. Singkat cerita, saya diterima di Institut Pertanian Bogor, Departemen Biologi dengan jalur tes nasional. Selama berkuliah, saya melakukan firman Tuhan dengan cermat, yaitu setia dalam perkara kecil sebagai mahasiswa biologi. Hasilnya saya mendapatkan banyak prestasi khususnya di bidang olimpiade, karya ilmiah, juga 3 beasiswa di S1. Selama kuliah, saya juga aktif menjadi asisten dosen di kelas reguler dan juga kelas internasional di IPB. Saya mengikuti persekutuan di Gereja GKK di Bogor di Institut Pertanian Bogor, dan dengan persekutuan doa, komsel, di situ saya mendapatkan bahasa roh untuk pertama kali. Semenjak saat itu, saya memberikan pikiran saya untuk lebih mempercayai kasih karunia Tuhan, yang dimana kasih karunia Tuhan itu bersifat tidak terukur, bahkan tidak seperti sains yang seperti saya pikirkan sebelumnya. Dan luar biasa, puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada saya secara audible, jelas terdengar pada April 2019. Waktu saya baru bangun pagi pertama kali, Tuhan berkata, "Engkau akan memberi makan bangsa-bangsa." Hal itu Tuhan sudah wujudkan kepada saya sejak tahun 2018 saya menjadi asisten dosen di kelas internasional. Dan di Juli 2019 saya ke Bangkok untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengedit gen padi, tujuannya untuk pembelian tanaman padi. Bahkan di Bangkok saya bertemu dengan 8 bangsa-bangsa dan mereka pun juga berdoa untuk studi saya, bahkan untuk rencana kelanjutan studi saya. Padahal waktu itu saya belum ada kepikiran untuk S2. Dan waktu di Bangkok saya juga bertemu dengan Pastor Daniel Rusli dan keluarga pada saat mereka melayani di gereja BIC Bangkok. Setelah lulus S1, saya ditawari oleh dosen untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa pendidikan dan juga penelitian. Sebagai mahasiswa S2 sekaligus asisten dosen dan juga peneliti, saya berpengalaman untuk menyambut dan juga membantu mahasiswa dan juga peneliti asing yang datang ke IPB. Di tahun 2023, seorang dosen biologi IPB yang lain menawarkan saya untuk menjadi asisten beliau untuk mahasiswa S3. Dan di situ saya sangat bersyukur sekali karena mahasiswa S3 yang saya bimbing melalui asistensi dosen ini adalah orang-orang hebat seperti dosen di luar IPB, wakil dekan, bahkan dokter spesialis bedah tulang. Dan hal itu merupakan pengalaman yang sangat menyentuh hati karena saya dapat mengajar dan juga sharing ilmu tentang analisis genom pada seorang dokter ahli bedah tulang, spesialis bedah tulang, di mana pada saat SMA saya ingin sekali menjadi dokter, namun saya tidak lolos untuk tes masuk perguruan tinggi di bidang kedokteran. Puji Tuhan, sebelum kelulusan S2, Dekan FMIPA IPB memberikan rekomendasi kepada saya untuk melamar S3 di Jepang. Dan pada saat itu saya agak cemas karena saya ingin melamar di jurusan biomedis, sedangkan saya tidak punya pengalaman di bidang medis ataupun biomedis. Dan hati saya bertambah cemas waktu tahu kalau satu orang profesor atau setiap orang profesor hanya boleh menerima
1 mahasiswa S2 dan 1 mahasiswa S3 asing di setiap tahunnya. Namun saya memiliki keyakinan yang kuat, walaupun saya tidak punya pengalaman di bidang medis ataupun biomedis, dan akhirnya saya mengikuti seleksi, 4 tahap seleksi mulai dari berkas, seleksi presentasi, dan juga seleksi wawancara untuk 3 profesor yang saya lamar. Dan puji Tuhan, luar biasa sekali, di akhir saya diterima oleh 2 dari 3 profesor yang saya lamar. Dan hal ini merupakan kejadian sangat jarang terjadi, bahkan saya memiliki kesempatan untuk memilih 2 profesor yang menerima saya. Saya sharing hal ini di pengalaman pendidikan saya untuk memberikan semangat, inspirasi, dan juga edukasi khususnya bagi orang tua dan anak. Dari pengalaman saya terbukti bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh melebihi sains dan juga uang, dengan penyertaan Roh Kudus juga. Namun ada hal penting yang sering kali kita lupa, yaitu dalam kasih karunia Tuhan juga tetap berlaku keadilan Tuhan bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Jadi, walaupun ada seorang anak yang terlahir dengan genetik yang kurang unggul daripada temannya dalam kasus kecerdasan tertentu, tapi kalau dia mau merespon dengan baik terhadap lingkungan, dengan cara belajar, dia akan berevolusi dan akan menjadi cerdas. Teori evolusi ini pun didukung oleh firman Tuhan. Kita bisa lihat tentang perumpamaan talenta sebanyak 5, 2, dan 1 talenta di Markus 25. Hal ini mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa model genetik mendukung evolusi manusia dan juga kecerdasan manusia. Kemudian firman Tuhan yang lain yaitu tentang setia dalam perkara kecil dan benar dalam perkara kecil baru bisa setia dan benar dalam perkara besar. Kemudian di Ulangan 6 ayat 7 yang mengatakan bahwa proses belajar mengajar itu harus dilakukan berulang-ulang. Juga kita harus menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hal ini pun mendukung tentang teori evolusi terhadap seleksi alam. Jadi bagaimana manusia merespon perubahan lingkungan dan menghadapi seleksi alam. Jadi firman Tuhan itu pun sangat erat juga kaitannya dengan sains. Kelebihan kita sebagai anak Tuhan adalah kasih karunia Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus dan juga penyertaan Roh Kudus, di mana dengan kasih karunia Tuhan kita bisa menjadi berhikmat, fokus, sukacita, dan sejahtera, dan juga kita menjadi siap akan untuk bertemu dengan Kairos atau waktu Tuhan yang indah pada waktunya itu. Satu ayat firman Tuhan yang sangat merema buat saya selama saya menjadi asisten dosen di kelas internasional sejak 2018 dan bertemu dengan bangsa-bangsa sampai saat ini saya akan S3 ke Jepang adalah di Mazmur 2 ayat 8 yang berbunyi, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Tuhan sudah memberkati saya dengan berkat hikmat, kecerdasan, beasiswa S1, S2, dan S3, dan berkat bangsa-bangsa, bahkan banyak keajaiban lainnya di studi saya, dan saya merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu di atas sains dan juga uang. Dan saya ingin sekali seluruh jemaat keluarga Astik, khususnya siswa dan juga mahasiswa, mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang sudah saya alami. Tuhan sudah melakukan bagiannya dan akan tetap terus setia melakukan bagiannya. Jadi kita harus melakukan bagian kita dan jangan malas. Buat Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik semua yang ingin berdiskusi dengan saya mengenai studi, prestasi, juga yang akan visit ke Jepang, khususnya Osaka dan Nara, dapat menghubungi saya di nomor WA 0821 3516 6012 atau Instagram @juntama17. Saya mohon doa, dukungan doa, semangat dari Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik semua untuk kesuksesan studi S3 saya di Jepang selama 3 tahun, lulus tepat waktu tahun 2028, sehingga saya bisa memulai untuk meniti karir menuju gelar profesor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sayonara, kembali masyo.